Hai, balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor yang berjudul Evil Dead Rise. Film yang baru saja dirilis ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tidak sengaja membebaskan iblis dari buku artefak religius berjudul The Dead Book atau Naturom Demonto. Bagaimana kira-kira teror mengerikan dari para iblis itu? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, Mimin mau mengingatkan dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berlibur di sebuah kabin tepi danau. Merekalah Teresa, Caleb, dan Jessica. Jessica yang sudah lama berada di dalam kabin, kemudian disusul oleh Teresa yang tampak khawatir. Saat Teresa menanyakan keadaannya, Jessica tiba-tiba mengigau. Ia mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang saat itu sedang dibaca oleh Teresa. Let me in. Let me in. A child's face looking through the window. Pain. Jess, And Rob did too. please shut up. And Fro. Seketika itu juga Jessica terjatuh dari kasur, dan saat Teresa mendekatinya, inilah yang terjadi. Setelah itu, Teresa kembali ke danau dengan keadaan kulit kepalanya yang sobek. Disusul oleh Jessica yang datang mengambil drone dan menggunakan baling-balingnya untuk memotong kepalanya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Caleb sangat terkejut. Ia pun berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh ke danau, namun hal itu malah membuatnya tewas. Scene lalu beralih memperlihatkan 1 hari sebelum kejadian itu. Di sebuah apartemen, tinggallah sebuah keluarga terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya yaitu Bridge, Danny, dan Cassie. Hari itu keluarga ini kedatangan seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya Ellie yang bernama Beth. Beth berencana ingin menginap di apartemen itu untuk sementara waktu. Ellie tentu saja mengizinkannya, namun ia dengan berat hati mengatakan bahwa mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Hal ini dikarenakan pihak developer apartemen berencana akan segera merenovasi apartemen itu. Saat Beth dan Ellie sedang mengobrol di dalam kamar, Bridge dan kedua adiknya pamit untuk keluar membeli pizza. Saat mereka kembali, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya gempa yang cukup besar. Gempa itu kemudian menyebabkan sebuah retakan di parkiran apartemen hingga terbentuklah sebuah lubang yang mengarah pada ruangan bawah tanah. Danny yang penasaran kemudian masuk ke dalam lubang itu dan menemukan beberapa artefak religius, sebuah piringan hitam dari tahun 1923, serta sebuah buku misterius. Sementara itu, Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung kembali. Mereka sempat ingin meminta bantuan tetangga yang bernama Gabriel, namun untung saja anak-anak akhirnya kembali. Sesampai di kamarnya, Danny langsung menyelidiki barang-barang yang ia temukan dari ruangan bawah tanah. Danny pun terluka ketika ia berusaha membuka buku itu. Namun buku itu kemudian menyerap darah Danny dan perlahan-lahan mulai terbuka. Buku misterius itu berisi gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan. Bridge yang melihat hal itu menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu pada tempatnya. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam yang ia bawa. Dari piringan hitam itu, ia pun mendengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan rincian catatan tentang sebuah buku bernama Naturom Demonto. Catatan selanjutnya mengungkapkan bahwa pendeta itu telah melanjutkan penelitiannya secara rahasia dan membacakan mantra yang memanggil entitas iblis dari buku tersebut.
Di sisi lain, Ellie terlihat membawa pakaian kotor ke ruangan laundry yang ada di lantai bawah. Saat sedang berada di dalam lift, Ellie tiba-tiba diserang dan dirasuki oleh kekuatan iblis jahat. Akibat hal itu, listrik di apartemen pun tiba-tiba mati total. Beth yang ada di sana berusaha mengumpulkan para keponakannya. Tak lama kemudian, Ellie pun tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ia pun mendekati kompor dan memasak telur dengan sangat aneh. Dengan tubuh yang telah dirasuki oleh iblis jahat, Ellie merangkak dan memuntahkan cairan berwarna putih. Ia kemudian memohon pada Beth untuk menjaga ketiga anaknya sebelum akhirnya Ellie pun pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka berusaha membawa Ellie ke rumah sakit. Namun karena keadaan tangga yang runtuh dan lift yang rusak, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan. Beth lalu membawa jasad Ellie ke apartemen Gabriel karena ia tidak ingin anak-anak menjadi ketakutan. Ia bersama Gabriel dan tetangga lain yang kita sebut Tom berusaha mendoakan Ellie agar ia tenang di alamnya. Karena saat ini mereka terjebak di sana, jadi Gabriel dan Tom berusaha membuka sebuah tangga darurat. Sementara itu, anak-anak masih berada di dalam apartemen, sedangkan Beth masih berada di dekat mayat Ellie. Suasana yang mencekam membuat Beth terkejut dengan suara ponselnya sendiri. Dan seketika, Ellie tiba-tiba berkedip dan bangun dari tidurnya. Bukannya takut, Beth malah senang mengetahui Ellie ternyata masih hidup. Namun mereka menyadari tubuh Ellie terasa sangatlah panas sehingga ia dibantu oleh anak-anak membawa Ellie dan merendam tubuhnya. Tubuh Ellie yang sudah dikuasai oleh iblis lantas marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ia merayap dan berteriak lalu menyerang mereka semua satu persatu. Ia pun melukai Beth dengan pisau hingga Bridge pun berteriak mencoba menyadarkan ibunya. Bukannya tersadar, Ellie malah berbalik menyerang Bridge. Untung saja Danny dengan cepat menyerang Ellie dan berhasil menyelamatkan Bridge. Setelah itu Beth dan anak-anak pun mengunci Ellie di luar apartemen sehingga ia pun mencari mangsa lain yaitu para tetangganya. Satu persatu penghuni apartemen akhirnya dibantai habis oleh Ellie. Bahkan Tom yang mencoba menembaknya tetap tidak mempan dan berakhir dibunuh oleh Ellie. Karena terjebak di sana, Beth mencoba menyelamatkan mereka semua dengan melihat jalan keluar melalui jendela. Di saat itu Bridge pun sadar bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Danny. Ibu mereka berubah menjadi iblis jahat sama seperti gambar yang ada di dalam buku Naturom Demonto. Beth pun mencoba melerai perdebatan mereka dan diajak melihat buku itu di kamar Danny. Di waktu yang sama mereka juga tidak sadar bahwa Bridge juga sudah mulai bersikap aneh. Nah, saat mereka lengah, Ellie memancing Cassie dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Cassie yang terpancing lantas membukakan pintu untuk sang ibu dan inilah yang terjadi. Untung saja Beth dan Danny tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Cassie. Setelah itu, Beth melihat Bridge di dapur dengan keadaan telah dirasuki oleh iblis. Ia melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bridge kemudian berusaha menyerang Beth, namun untung saja Beth berhasil menyelamatkan diri. Bridge lalu menyerang Danny dan Cassie yang ada di dalam kamar, namun mereka berhasil selamat dengan gagang sapu yang menusuk Bridge. Kejadian itu tentu saja menimbulkan trauma yang sangat berat bagi Cassie. Danny pun memutuskan untuk mengikat mayat Bridge sebagai antisipasi jika ia kembali hidup. Setelahnya, ia dan Beth akan kembali mendengarkan lanjutan Piringan Hitam untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyudahi semua ini. Sayangnya, sang pendeta mengatakan bahwa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan. Dan satu-satunya cara untuk menyudahi semuanya adalah dengan membakar orang-orang yang telah dirasuki oleh iblis atau menguliti tubuh mereka. Tak lama kemudian mereka pun mendengar suara dari ventilasi. Lalu Bridge tiba-tiba muncul menyerang Danny sampai akhirnya Danny pun terpaksa membakar Bridge.
Danny yang tertusuk tak mampu membantu Beth yang mulai diserang oleh Ellie yang datang melalui ventilasi apartemen. Untung saja Beth berhasil melepaskan diri dengan menusuk Ellie. Ia lalu berlari membawa Cassie untuk kabur dari apartemen tersebut. Mereka pun menggunakan pistol dari mayat Tom untuk membuka tangga darurat secara paksa. Beth sempat menembak kaki Ellie dengan pistol itu, namun entah mengapa orang-orang yang telah mati tiba-tiba bangkit dan kerasukan secara massal. Beth dan Cassie dengan cepat masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri, namun mereka malah terjebak di sana. Sementara itu, seluruh mayat di sana mulai menyatu dengan tubuh Ellie. Berat gabungan mereka menyebabkan lift terjatuh ke lantai dasar dengan kondisi darah yang mulai penuh. Sesampai di parkiran apartemen, Beth dan Cassie berusaha kabur dengan mobil, namun sayangnya mobil itu tak bisa berfungsi. Sebelum iblis itu datang, Beth dan Cassie dengan cepat bersembunyi di sela-sela mobil. Sampai akhirnya mereka berdua berusaha kabur melalui pagar yang akan tertutup. Sayangnya dalam proses itu, Cassie pun tertangkap dan dibawa oleh iblis tersebut. Cassie yang akan dibunuh lalu diselamatkan oleh Beth yang berusaha mengalihkan perhatian iblis tersebut. Oleh sebab itu, Cassie dan Beth saling bekerja sama untuk bisa mengalahkan iblis jahat dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Berkat hal itulah Beth dan Cassie akhirnya selamat dan pergi dari apartemen tersebut. Keesokan paginya, Jessica yang ternyata tinggal di apartemen itu dirasuki oleh iblis jahat saat ia akan pergi berlibur bersama Teresa dan Caleb. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!